Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Ikram Ramadan. NIM 250203500020, jurusan Teknik S1 Pendidikan Teknik Otomotif, dan terhormat Bapak Insinyur Abdillah SPD NPD dan teman-teman yang memberikan waktu luang untuk melihat saya menjelas motor saya sendiri yang terdiri dari 5, yaitu logam vero, logam non vero, polimer, keramik, dan komposit. Dan motor yang saya akan review atau menjelaskan komponen-komponennya yaitu motor putih saya. Yang pertama yaitu adalah logam vero, dan komponen yang saya akan menjelaskan yaitu cakram rem di bagian depan sepeda motor saya. Alasan digunakan material ini pada sepeda motor yaitu menggunakan logam vero karena membutuhkan material yang kuat terhadap gesekan dan suhu tinggi saat pengereman. Dan kelebihannya yaitu kekuatannya yang tinggi, tahan panas saat pengereman, dan tidak mudah berubah bentuk, dan umur pakai cukup lama, dan biaya produksi lebih murah dibandingkan material khusus lainnya. Dan ada juga kekurangannya, yaitu mudah berkarat jika terkena air terus-menerus, dan bobot lebih berat dibandingkan logam non vero karena kan dia besi, dan dapat mengalami kausan akibat gesekan kampas rem. Dan ada juga karakteristiknya yaitu bersifat magnetis, memiliki kekerasan tinggi dan konduktivitas panas baik, dan warna abu-abu metalik, dan tahan terhadap tekanan dan gesekan dengan kampas rem. Dan proses pengujiannya yaitu yang pertama adalah uji kekerasan, untuk mengukur tingkat kekerasan permukaan cakram remnya. Dan kedua, uji keausannya. Uji keausannya yaitu menguji ketahanan cakram terhadap gesekan kampas rem. Dan ketiga adalah uji kepanasan, yaitu menguji kemampuan cakram rem terhadap suhu tinggi saat pengereman. Dan keempat adalah uji retakan, untuk memastikan tidak ada keretakan setelah penggunaan berat. Dan yang kedua yaitu ada logam non vero, yang komponennya yaitu adalah velg racing atau velg verosi. Alasannya digunakan pada material ini yaitu logam non vero atau terbuat dari aluminium alloy karena ringan tetapi kuat. Dan kelebihannya yaitu bobotnya ringan dan tidak mudah berkarat, tampilannya lebih menarik dibandingkan velg standar, dan membantu akselerasi motor lebih baik karena ringan, dan pendinginan panas lebih cepat atau pembuangan panasnya lebih cepat. Dan ada juga kekurangannya yaitu harga lebih mahal dibandingkan velg standar, dan lebih mudah retak jika terkena benturan keras atau jalanan berlubang, dan juga risikonya juga lebih tinggi. Dan ada juga karakteristiknya. Karakteristiknya itu tidak bersifat magnetis, ringan, dan tahan korosi. Permukaannya juga mengkilat dan mudah dibentuk. Dan proses pengujiannya yaitu pertama adalah uji impact, menguji ketahanan terhadap benturan, seberapa kuat velg terhadap benturan yang diuji. Dan uji beban, untuk menguji kemampuan untuk menopang berat kendaraan. Dan ada juga proses pengujian yaitu pertama uji impact, menguji ketahanan terhadap benturan, dan kedua adalah uji beban. Uji beban yaitu mampu menopang berat kendaraan atau sepeda motor. Dan ketiga adalah uji putaran, yaitu menguji kestabilan velg apakah dia geol atau tidak saat berputaran cepat. Dan empat adalah uji korosi, untuk menguji ketahanan terhadap karat dan cuaca yang ekstrim. Ketiga ada
polimer. Komponen yang digunakan yaitu adalah bodi. Alasan menggunakan polimer karena ringan dan mudah dibentuk. Kelebihan dari polimer yaitu ringan, tidak berkarat, dan mudah dibentuk. Mudah dibentuk sesuai keinginan para kelebihan digunakan, dan ada juga kelebihan yaitu ringan, tidak berkarat, dan mudah dibentuk dan biaya produksi lebih murah. Dan ada juga kekurangannya yaitu kurang tahan panas, bisa retak akibat benturan keras, dan warna dapat memudar karena sinar matahari. Dan ada juga karakteristiknya yaitu elastis dan ringan, tahan air, dan permukaannya halus dan mudah dicetak. Dan proses pengujiannya itu yang pertama adalah uji impact plastik, yaitu menguji kekuatan terhadap benturan yang terlalu kuat. Dan ada juga proses pengujian yaitu saat pertama uji impact yaitu menguji kekuatan terhadap benturan terhadap bodi. Dan kedua, uji UV, menguji ketahanan warna terhadap sinar matahari. Dan ketiga, menguji fleksibilitas, menguji kelenturan bodi. Dan keempat adalah menguji ketahanan panas, yaitu menguji perubahan bentuk akibat suhu tinggi. Dan keempat ada keramik. Komponen yang saya ingin jelaskan di keramik yaitu adalah busi. Alasan digunakan keramik pada busi yaitu sebagai isolator listrik dan penahan panas tinggi di ruang bakar. Ini keramiknya ini yang warna putih. Kelebihannya yaitu tahan suhu sangat tinggi, dan isolator listriknya yang baik dibandingkan material lain, dan tidak mudah terbakar dan tahan korosi. Dan ada juga kekurangannya yaitu mudah pecah jika terbentur, walaupun yang sangat kecil atau yang keras. Dan harganya lebih mahal dibandingkan bahan biasa. Dan juga sulit diperbaiki jika rusak, harus beli yang baru. Dan ada juga karakteristiknya yaitu berwarna putih, keras tetapi rapuh, dan tahan panas ekstrim, dan juga tidak menghantarkan listrik. Dan proses pengujiannya yaitu pertama adalah menguji kemampuan menahan arus listrik. Kedua, uji termasok, yaitu menguji ketahanan perubahan suhu mendadak. Dan ketiga, menguji retak, menguji kausan mikro atau pada keramik. Dan keempat, menguji ketahanan panas, yaitu menguji kemampuan kerja pada temperatur tinggi. Dan kelima yaitu adalah komposit. Dan komponen yang saya jelaskan yaitu adalah kampas rem di bagian depan. Ini tunggu lihat ya, ini saya tunjuk. Dan alasan digunakannya itu mampu menghasilkan gesekan stabil dan tahan panas di kecepatan tinggi. Kelebihannya yaitu adalah gesekannya pengereman yang baik ya, dan tahan panas dan tidak cepat aus, lebih nyaman dan tidak terlalu bising saat direm. Dan ada juga kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dibandingkan material lain, dan kualitasnya buruk kalau dicampur dengan material lain. Dan debu kampas rem dapat mengotori pelek atau mengotori piringan karena sering bergesekan antara piringan dan kampas rem. Dan ada juga karakteristiknya yaitu campuran beberapa material dan tahan gesekan tinggi, memiliki permukaan kasar karena sering baku gesek antara cakram sama kampas rem, dan juga mampu bekerja pada suhu tinggi, suhu panas lah.
Dan ada juga proses pengujian, yaitu uji gesekannya. Uji gesekan yaitu mengukur daya cekraman kampas rem. Dan kedua adalah uji kausan. Nah, uji kausan yaitu menguji tingkat kausan setelah pemakaian lama. Dan ada juga uji kepanasan. Nah, uji kepanasan menguji performa saat temperatur tinggi. Dan keempat ada uji kebisingan. Nah, mengukur suara saat pengereman mendadak atau pengereman penghalusan. Mungkin itu saja saya menjelaskan logam non ferro, polimer, keramik, dan komposit yang saya sudah jelaskan masing-masing. Dan mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.